Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ediati Zagatul Mutiah dari 201 Informatika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proposal kami yang berjudul Analisis Perancangan Sistem Pinjam Buku Perpustakaan Sekolah, mata kuliah Struktur Data dengan dosen pengampu Ibu Fitria Abdiani Magister Komputer. Latar belakang, menurut Ismail Fahmi, salah satu jenis perpustakaan yang memanfaatkan data dan era komunik dalam penyelenggaraan olahraganya adalah perpustakaan virtual. Perpustakaan virtual adalah suatu sistem beserta perangkat keras dan perangkat lunak, koleksi elektronik, tenaga manajemen, pengguna, organisasi, mekanisme kerja, dan layanan dengan menggunakan berbagai gaya pembangkitan informasi. Dengan perangkat virtual ini, perpustakaan mempunyai keuntungan berupa penghematan ruang, akses lebih dari satu dalam pemanfaatan koleksi, tidak dibatasi ruang dan waktu, koleksi dapat berbentuk multimedia, dan biaya lebih murah. Jadi, perpustakaan virtual atau digital ini menawarkan agar pengguna perpustakaan tidak harus datang ke perpustakaan langsung, namun bisa langsung memesan dari gadgetnya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat perangkat lunak perpustakaan yang juga menggunakan strategi panduan. Gadget ini diciptakan untuk peminjaman buku di perpustakaan sekolah agar lebih aman dan mudah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu datang ke perpustakaan secara langsung, namun bisa langsung kita pesan dari gadget kita. Selanjutnya, manfaat. Penulis menawarkan pengetahuan tentang apa yang ada di perpustakaan, mulai dari fungsi hingga perencanaan, dan memberikan masukan statik untuk pihak-pihak, khususnya mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menyelesaikan studi. Jadi ketika ada mahasiswa mungkin dia tidak sempat datang ke perpustakaan dan dia membutuhkan referensi, maka dia tidak harus datang ke perpustakaan tersebut, namun langsung saja meminjam dari gadgetnya. Yang kedua, metodologi penelitian. Yang pertama, yaitu pengumpulan data. Jadi, metode yang kami gunakan ini dengan mengumpulkan data-data terdahulu. Pengembangan perangkat fakta perpustakaan menggunakan perangkat lunak, NetBeans, dan bahasa pemrograman Java. Program software ini dipilih karena mengembangkan dan mendesain tampilan yang lebih sederhana. Dengan keunggulan tersebut, sistem data perpustakaan yang kuat dapat diciptakan untuk pengunjung situs atau pelanggan. Yang kedua, kebutuhan sistem. Yang pertama, perangkat keras. Jadi penulis menggunakan PC dan pemindai sebagai perangkat kerasnya. Selanjutnya, program perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan adalah perangkat berjalan yang terdiri dari home Windows atau IOS lainnya. Perangkat lunak aplikasi seperti MS Workplace, Adobe Acrobat, MS Word, atau Asta, dan perangkat lunak pendukung lainnya. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Waterfall adalah teknik perbaikan perangkat lunak gadget. Tentu saja, pengembangan perangkat lunak seringkali mengikuti pendekatan waterfall dalam lukisan mereka. Pendekatan waterfall adalah salah satu strategi yang paling umum digunakan dalam perbaikan perangkat. Jadi, strategi dalam metode waterfall ini yang pertama yaitu analisis keinginan atau evaluasi kebutuhan. Jadi, kita analisis dulu kebutuhan yang akan kita butuhkan. Lalu selanjutnya kita membuat tata letak atau perancangan. Nah, setelah kita membuat perancangan itu, jika menurut kita perancangan itu sudah benar atau baik, maka kita langsung melakukan penerapan. Nah, pada penerapan ini kita harus melakukan uji coba terlebih dahulu dan lain sebagainya. Setelah kita penerapan, kita akan memeriksa. Jadi, ketika di pemeriksa kita periksa itu ada yang salah, maka kita akan melakukan renovasi. Jadi kita renovasi, kita buat ulang perangkat tersebut, lalu kita penerapkan lagi. Selanjutnya perancangan sistem. Yang pertama flowchart. Ya, flowchart itu seperti perancangan yang kita pakai. Nah, yang pertama ada start, selanjutnya input, lalu kita masukkan ID siswa, ID buku, dan ID petugas. Selanjutnya proses peminjaman buku. Jika diterima, kita langsung penyerahan buku dipinjam dan selesai. Namun jika tidak, maka dari kita kembali lagi ke proses peminjaman buku. Baru nanti bisa kita proses ulang. Selanjutnya, data flow diagram. Diagram alir data adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. DFD juga menyediakan informasi mengenai luaran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD tidak memiliki kontrol terhadap alirannya. Tidak ada aturan mengenai keputusan maupun pengulangan. Data flow diagram adalah referensi grafik dari sebuah sistem. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Miftahul Ulum. Baik, di sini
Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pengertian DFD level 0, yaitu admin akan menginputkan ke sistem, yaitu laporan petugas, laporan data petugas, data buku, dan data siswa ke sistem. Lalu sistem akan menampilkan data buku ke siswa, dan siswa akan melakukan peminjaman buku. Setelah itu eh, kembali lagi ke sistem. Sistem akan mengembalikan ke admin laporan data peminjaman dan laporan data siswa. Lalu kepala perpustakaan akan melihat laporan ke sistem peminjaman, dan sistem peminjaman akan melaporkan data petugas, data buku, dan data siswa. Lanjut, pengertian DFD level 1, yaitu tahapan lebih lanjut tentang DFD level 0, di mana semua proses yang ada pada DFD level 0 akan dikerincikan dengan lengkap sehingga lebih detail lagi. Seperti gambar yang di atas ini. Lanjut, pengertian DFD level 2 yaitu merupakan tingkatan lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Lanjut, database. Pengertian database adalah koleksi data yang sistematis dan yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data, termasuk kata, gambar, angka, dan lanjut ERD, yaitu diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antara objek atau entitas beserta atributnya yang secara detail. Lanjut, kesimpulannya dan saran bahwa perpustakaan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pendidikan melalui koleksi buku dan sumber informasi yang disediakan. Perpustakaan sekolah bertujuan untuk meningkatkan minat membaca siswa, menunjang pembelajaran, dan mengembangkan keterampilan penelitian. Selain itu, perpustakaan juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendorong pemikiran kritis dan kreativitas, serta dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, perpustakaan sekolah bukan hanya tempat penyimpanan buku saja, tetapi juga merupakan aset penting dalam menciptakan pendidikan yang holistik dan berkualitas sebagai siswa. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian, terima kasih.